Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat petani porang Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali dengan PYK Porang Bali. Nah, pada konten hari ini kita akan mengangkat tema tentang perbedaan tumbuhan porang dengan iles-iles. Nah, di sini kita bahas hanya dua saja, porang dengan iles-iles. Nanti kalau dengan yang lainnya, suwak ataupun walur, kita cari kesempatan lain. Dan nah, di sini kebetulan di samping tumbuhan porang kita ini ada tumbuh liar iles-iles. Ya, kita mulai dari iles-iles dulu. Nah, ini adalah pohon iles-iles. Ini yang tumbuh liar di samping lahan porang kita. Ini kalau pohon iles-iles itu ciri-cirinya dari segi batang dan corak-corak yang ada dalam batangnya itu sedikit berbeda sih dengan porang, dan tapi batangnya juga sama dengan porang, dia halus, permukaannya halus. Nah, dan seperti ini. Nah, ini dia yang pohonnya lebih besar. Ini iles-iles, warnanya aja cenderung agak gelap dan pola bintik-bintiknya yang putih-putih itu dia agak menyamping seperti itu, agak bulat-bulat, cenderung bulat. Dibandingkan dengan porang beda dia. Nah, kalau porang seperti ini nih. Ini porang sama-sama halus juga. Nah, tapi kalau porang itu biasanya coraknya cenderung memanjang, dan warna hijau. Nah, tetapi di sisi lain ada juga yang warna porang itu hitam, yang disebut dengan black konjak. Nah, kemudian dari segi daun. Kalau dari segi daun, iles-iles itu daunnya dia lebih cenderung lebih tipis dibandingkan dengan daun porang. Dia cenderung lebih tipis. Ini padahal sama-sama di bawah naungan matahari nih, tanpa naungan, full sinar matahari. Tetapi daun iles-iles itu dia lebih tipis dan bentuknya lebih kecil-kecil. Seperti ini. Sedangkan pohon porang, ini kalau yang sudah agak tua, dia lebih kokoh daunnya dan lebih lebar-lebar. Lembarannya lebih lebar-lebar. Nah, kalau daun porang yang daunnya masih muda, itu di pinggiran daunnya ini terdapat garis, ya seperti garis yang agak warna merah muda di sini nih, berwarna merah muda. Tetapi pada iles-iles itu tidak terdapat. Ini iles-iles, dan ini iles-iles yang besar kita lihat nih. Nah, ini walaupun daunnya sudah tua, tetapi dia cenderung lebih lembut daunnya dibandingkan dengan daun porang, cenderung lebih lembut. Nah, dan daunnya kecil-kecil ya, bulat, agak panjang juga, hampir mirip bentuknya, tapi dia cenderung lebih kecil-kecil bulatannya dibandingkan dengan daun porang. Nah, ini daun porang yang di sebelahnya. Nah, ini dia lebih, kalau kita pegang dia lebih tebal, lebih kokoh daunnya. Lebih kokoh daunnya. Nah, di samping itu yang membedakan porang dengan iles-iles yang paling utama itu adalah ini. Nah, ini adalah bulbil atau buah katak ya, yang kita sebut dengan buah katak. Buah katak ini akan tumbuh pada persimpangan dahan daun porang ini. Nah, di sini juga nanti akan tumbuh yang kecil, di sini ada yang kecil, di sini juga agak calonnya yang kecil ini tumbuhnya di sini. Ini yang kelihatan yang sudah agak besar. Nah, ini juga. Nah, porang di sini juga ada tumbuh buah kataknya. Tetapi kalau pada iles-iles itu tidak ada. Sampai tua pun pohon iles-iles ini tidak ada buahnya. Inilah yang ciri khas yang membedakan porang dengan iles-iles. Nah, jadi iles-iles itu nilai ekonomisnya kurang untuk saat ini, dan porang yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk saat ini, yang bisa digunakan sebagai tepung glukomanan. Oke, dari segi pohon, batang dan daunnya seperti itu perbedaan iles-iles dengan porang ya. Ini iles-iles. Ya, iles-iles. Nah, kemudian sekarang dari segi umbi. Nah, kita lihat dari segi umbi ya. Ini kebetulan kita mendapatkan umbi iles-iles yang sisa kemarin ini nih. Ini sudah termakan ulat mungkin nih. Nah, kalau umbinya itu sepintas mirip, bentuknya sepintas mirip ya. Kalau besarannya itu tergantung daripada besar pohonnya iles-iles ataupun porang.
Nah, tapi dia memiliki perbedaan dari segi warna. Kalau iles-iles itu dia cenderung agak putih. Cenderung putih, dan pun kalau kita potong, ini di dalamnya akan berwarna putih. Akan kita coba ya. Dan ini adalah umbi porang. Nah, umbi porang yang baru kita angkat dari tanah itu cenderung warnanya kuning, menguning ya. Seperti ini kuning dia. Hampir mirip nih. Kuning. Nah, dan ini dari bekas batang porangnya yang sudah dorman. Dan ini juga, nah ini umbi mini nih. Ini umbi mini yang batangnya juga sudah dorman di ini nih. Nah, ini sudah lumayan bagus nih. Nanti tinggal karantina, kita karantina saja. Dan ini juga biasanya lebih cenderung lebih keras. Kalau iles-iles, kalau kita pencet ini agak sedikit lembek. Nah, coba kita potong ya. Kita potong iles-ilesnya, ini warnanya putih di dalam. Kita potong, kita pakai tangan satu nih. Toin. Nah, ini umbi iles-ilesnya berwarna putih di dalam. Jadi artinya bagi para pemula nanti yang belum paham tentang porang, itu mau menanam porang, dalam pembelian bibit, terutama bibit umbi itu mohon hati-hati, mohon diperiksa dengan baik. Karena kalau ya kita tidak tahu, mungkin si penjual atau pengepul dia tidak tahu ada terselip 1 atau 2 biji umbi iles-iles. Kan kita kalau dari luar kan mungkin agak susah ngelihatnya, tapi kalau sudah dari kita belah itu akan kelihatan warnanya di sini putih. Tetapi kalau porang dia cenderung berwarna kuning dia dalamnya. Ini kalau kita potong warnanya kuning, tapi kasihan nih kita potong. Nanti akan kita jadikan bibit. Mohon maaf, ini ya kita tidak potong kalau untuk umbi porangnya. Begitu. Dan nah, ini kita mendapatkan juga ada beberapa buah katak tadi ini. Nah, ini adalah biji-biji katak yang sudah dorman, tapi ini bijinya kecil-kecil nih. Katak super mini ini kita sebutnya. Katak super mini, nanti pada musim tahun depan bisa kita tanam lagi untuk mendapatkan umbi-umbi mini. Nah, kalau dari katak ini nanti hasilnya ya umbi mini kurang lebih seperti ini. Dan ini di sini ada beberapa. Ada beberapa sudah kita dapat. Nih ada di sini umbi mini juga ini. Nah, ini juga ini super mini umbinya nih. Ini kita tanam dari bibit katak yang super kecil, dan mungkin kemarin kita tanam di polybag, jadi kurang bagus nutrisinya, jadi agak-agak kecil-kecil begini. Oke. Ya, saya kira sekian dulu untuk perbedaan iles-iles dengan tumbuhan porang. Ya, ini mungkin semoga bisa bermanfaat bagi para pemula ya, bagi kaum petani awam yang artinya ingin membudidayakan porang tapi belum tahu pasti. Nah, terutama di tempat saya ini banyak sekali orang yang belum mengerti mana porang, mana suwak, mana iles-iles. Kadang-kadang ada pohon suwak itu dikatakan porang. Oh, saya bilang tidak, karena itu sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Oke, sekian dulu video kita kali ini dari PK Porang Bali. Semoga bisa bermanfaat, terutama bagi pemula. Tapi kalau sudah bagi para penggiat porang, tentunya sudah hafal dan sudah tahu betul perbedaan porang dengan iles-iles. Jadi mohon bantuannya, like, subscribe, dan share jadi video-video saya ini untuk agar bisa berkembang video saya nanti. Terima kasih sahabat petani porang Indonesia. Sampai jumpa kembali pada konten-konten kita berikutnya. Terima kasih.